Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang getol-getolnya menaikkan tarif impor ke sejumlah negara. Misalnya Meksiko dan Kanada yang dikenai tarif 25% oleh Trump. Meskipun pengenaan tarif ini pada akhirnya ditunda selama 1 bulan. Sementara Cina dikenai tarif tambahan 10% dari tarif yang sudah diterapkan sebelumnya. But the tariffs are going to make us very rich and very strong, and we're going to treat other countries very fairly. But if you think about it, other countries charge us tariffs. We don't charge them tariffs, and it's about time that changes. Tak cuma 3 negara itu, negara-negara BRICS bahkan Uni Eropa juga tak luput dari ancaman Trump. Sosok politikus Partai Republik itu mengancam akan mengenakan tarif 100% pada negara-negara BRICS. Dalam pernyataannya, ancaman ini akibat BRICS yang coba menciptakan mata uang baru dan semakin menjauhi dolar AS. Sementara Uni Eropa disebut memperlakukan Amerika dengan sangat buruk. Nah, kira-kira gimana ya proses konkretnya di lapangan soal pengenaan tarif ini? Terus siapa yang menanggung biayanya? Apakah konsumen atau produsen? Simak selengkapnya dalam video berikut. Berbicara soal produk impor yang masuk ke AS tentu banyak sekali. Ada makanan, mineral, produk elektronik, kendaraan, dan lain sebagainya. Di video ini kita akan ambil contoh satu produk, yaitu sepatu. 95% produk sepatu yang dijual di toko-toko Amerika berasal dari negara lain. Misalnya Cina, Vietnam, dan Indonesia. Alasannya jelas karena biaya produksinya jauh lebih rendah. Dari jumlah itu, sebanyak 59% produk sepatu yang dikirim ke Amerika berasal dari Cina. Mari kita coba urutkan rantai pasoknya dari awal. Pertama, berbagai pabrik di Cina membuat sepatu, katakanlah sepatu Keds. Nah, biaya produksi rata-rata sekitar $14 AS per pasang, atau sekitar Rp227.000. Ini sudah termasuk biaya untuk menggaji karyawan dan operasional pabrik. Selanjutnya kita masuk ke tahap persiapan ekspor. Untuk bisa ekspor ke AS, produsen sepatu perlu mengerti soal jadwal tarif harmonisasi atau HTS yang menentukan tingkat tarif berbagai produk dan kategori. Untuk sepatu saja ada 430 klasifikasi berbeda berdasarkan bahan dan gaya. Kita ambil contoh sepatu Keds non-kulit dikenai bea masuk 20%. Ini belum termasuk tarif tambahan yang dikenakan Trump. Langkah ketiga adalah pengiriman. Sepatu yang sudah dibuat tadi dikirim ke salah satu pelabuhan AS. Ada tambahan biaya sekitar $3 AS per pasang untuk pengiriman dan $3 AS untuk biaya logistik lainnya. Artinya total $6 AS atau sekitar Rp97.000. Sampai titik ini harga sepatu sudah menjadi $14 AS tambah $6 AS, yakni $20 AS atau sekitar Rp325.000. Belum termasuk tarif. Tahap terakhir adalah pembayaran tarif kepada bea cukai dan perlindungan perbatasan AS. Sesuai poin kedua, sepatu Keds Cina ini akan menjadi berharga $24 AS atau sekitar Rp390.000. Ditambah tarif 10% dari Trump ke Cina, harganya melonjak menjadi $26 AS atau sekitar Rp423.000. Itu tadi berbagai biaya yang dikenakan pada produk asing yang masuk ke Amerika, khususnya dari Cina. Pertanyaan berikutnya, siapa yang akan membayar kenaikan harga ini? Ada sejumlah skenario soal siapa yang akan membayar tambahan biaya ini. Yang pertama jelas adalah konsumen. Analis kebijakan pajak di Tax Foundation Erica York menyebut ini jadi skenario yang paling sering terjadi. Akibatnya karena harga harus dibayar jadi lebih mahal, daya beli masyarakat pun menjadi menurun.
Skenario kedua, kenaikan biaya dibayar oleh perusahaan Amerika. Ini juga berbahaya karena bahkan kalau perusahaan Amerika bisa menanggung biaya dan mempertahankan harga, hal itu akan mengurangi modal untuk pengembangan bisnis. Pada akhirnya kondisi itu akan mempengaruhi ekonomi AS secara lebih luas. Skenario paling aman bagi AS adalah jika yang membayar kenaikan tarif adalah produsen asing. Caranya produsen di negara asing memilih untuk menurunkan harga dan menerima keuntungan yang lebih rendah sehingga dapat tetap bersaing di pasar Amerika. Tapi para ahli mengungkap strategi ini jarang terjadi. Yang terakhir, pemberlakuan tarif impor akan meningkatkan nilai dolar AS sehingga membuat ekspor Amerika menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif. Yang paling dirugikan jelas adalah eksportir AS yang secara tidak langsung menanggung tarif. Nah, perlu diingat tarif jarang hanya memengaruhi satu kelompok karena berdampak pada seluruh rantai pasokan. Produsen, eksportir, dan konsumen semuanya menanggung beban masing-masing. Reaksi pasar juga seringkali tidak terduga. Berbagai faktor ikut mempengaruhi, seperti persaingan lokal dan seberapa cepat perusahaan bisa mengubah rantai pasok. Sahabat Kompas.com, itu tadi penjelasan soal tarif bea masuk yang diberikan oleh Presiden AS Donald Trump, khususnya ke Cina, serta dampaknya terhadap rantai pasok dalam perdagangan. Intinya tarif membuat harga barang jadi lebih mahal. Ujung-ujungnya malah lebih banyak pihak yang dirugikan. Kalau kalian setuju nggak dengan kebijakan tarif dari Trump ini? Simak kabar terbaru dari dalam dan luar negeri hanya di kanal YouTube Kompas.com.